Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Ardiansa Imen. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang papan plastik. Langsung saja kita menuju ke materinya. Papan plastik atau wood plastic composite, biasa disingkat WPC. Papan plastik dikatakan papan plastik karena bahan baku yang digunakan berupa plastik, terutama dari botol seperti botol aqua dan botol plastik lainnya. Namun ada beberapa definisi tentang papan plastik. Definisi yang pertama yaitu suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi satu konsistensi seperti adonan kemudian ditekan atau dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Definisi lain mengatakan material yang dihasilkan dari plastik dan serbuk kayu atau selulosa yang dikombinasikan dan dikempa dengan tekanan dan temperatur tinggi untuk membentuk papan dan komponen. Ada beberapa sifat pengerjaan dan ketahanan komposit plastik kayu atau WPC, yaitu dapat dipotong dengan penggergajian. Yang kedua, dapat diamplas atau disayat. Yang ketiga, dapat dipaku layaknya papan seperti biasa pada umumnya. Papan juga dapat terbakar dan tahan terhadap air. Salah satu produk hasil papan plastik yaitu papan panel, terlihat pada gambar tersebut. Papan plastik juga dapat digunakan sebagai penghasil papan komposit yang baik. Hasil olahan papan plastik juga dapat dijadikan sebagai lantai di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dapat pula dimanfaatkan sebagai ubin. Bahkan ada pula yang memanfaatkan sebagai penyimpanan kabel. Dapat juga dimanfaatkan sebagai palet dan papan tumpukan. Beberapa gambar di atas merupakan contoh yang dapat dihasilkan oleh papan plastik. Skema pembuatan papan plastik pada umumnya didefinisikan oleh Collen al. 1975. Yang pertama terlihat seperti pada bagan gambar di samping, yaitu persiapan bahan baku. Setelah persiapan bahan baku, kemudian pembuatan matrik. Pembuatan matrik berupa bahan-bahan yang diolah atau dipotong-potong. Kemudian pembuatan pengisi atau filter. Pembuatan bahan pengisi itu memerlukan perhitungan bahan baku. Setelah perhitungan bahan baku, kemudian dilakukanlah pengeringan terhadap bahan baku tersebut. Kemudian dilakukan penyaringan. Setelah dilakukan penyaringan, maka dilakukan pencampuran dari beberapa bahan baku tersebut. Setelah dilakukannya percampuran, maka dilakukannya pencetakan. Setelah dilakukan pencetakan, dilakukan pengempaan, kemudian dilakukan pengkondisian, kemudian dilakukan pemotongan, dan yang terakhir dilakukan pengujian. Dalam tahap pengujian ini ada dua tahap, yaitu tahap fisika dan tahap mekanika. Hal tersebut dilakukan untuk menguji ketahanan kayu atau papan plastik yang dihasilkan. Ya, untuk perhitungan bahan baku sendiri, kerapatan yang diinginkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Sedangkan di sini untuk menghitung volume papan plastik, yaitu kita mendapatkan ukurannya panjang dan lebar, panjang dan tinggi 32 kali 32 dikali lebar papan yang diingin itu 0,6 cm sama dengan 14,4 cm kubik, merupakan volume yang didapatkan.
Kemudian dihitung berat papan plastik. Untuk mendapatkan berat papan plastik, volume papan plastik dikali dengan kerapatan yang diinginkan. 614,4 dikali 0,7 sama dengan 430,08 gram. Dengan begini kita mendapatkan hasil perbandingan plastik dengan serbuk kayu, yaitu 70% berbanding 30%, di mana 70% didominasi oleh plastik dan 30%-nya serbuk kayu. Untuk rasio papan plastik 50% plastik PP berbanding dengan 50% plastik PE. Pengelolaan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dari 5 kali pengulangan. Perlakuan komposisi papan plastik, campuran plastik limbah, PP dan biji plastik atau PE. Dari serbuk kayu sengon sebagai berikut. Yang A, yaitu 100% untuk papan plastik limbah atau PP berbanding dengan 0% plastik murni PE. Kemudian yang B, 75% plastik limbah PP berbanding 25% plastik murni PE. Yang C, 50% plastik limbah PP berbanding 50% plastik murni PE. Yang D, 25% plastik limbah PP berbanding 75% plastik murni PE. Dan yang E, 0% untuk plastik limbah PP berbanding dengan 100% plastik murni PE. Untuk bahan baku yang digunakan yaitu ada berupa komposit plastik, kemudian ada serbuk kayu, dan kedua bahan tersebut dicampurkan dan menghasilkan yang namanya palwood. Palwood sendiri merupakan bahan komposit yang digunakan sebagai pembuatan papan plastik. Kemudian setelah pemilihan bahan baku dilakukan pencampuran, yaitu untuk pencampuran dari bahan baku dilakukan dalam sebuah wadah. Pencampuran dari kedua bahan tersebut atau hasilnya tadi palwood. Setelah dilakukan pencampuran, yaitu dilakukanlah pencetakan bahan baku papan plastik. Kemudian setelah dilakukan pencetakan, maka dilakukan pengempaan panas. Tujuannya dilakukan pengempaan panas yaitu agar setiap komposit dari bahan baku dapat menyatu dengan baik. Berikut merupakan gambar hasil dari pengempaan yang sudah menjadi papan WPC atau papan plastik. Kemudian dilakukan proses pengondisian yang bertujuan untuk menambah daya rekat dan ketahanan dari papan plastik. Kemudian dilakukan pemotongan untuk mengambil sampel yang digunakan untuk pengujian terhadap sampel papan plastik. Beberapa tahap pengujian yaitu mulai dari pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal, kemudian ada pengujian kerapatan dan kadar air, setelah itu pengujian keteguhan lentur atau disingkat MOE, dan pengujian keteguhan patah disingkat MOR. Dan yang terakhir pengujian keteguhan internal atau disingkat IBS. Oke guys, nah itu tadi merupakan materi yang dapat saya sampaikan tentang papan plastik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.